kepada rezim saat ini. Berhenti memeras rakyat. Berhenti memajaki orang yang belum sanggup untuk hidup layak. Kalau negara perlu uang, negara harus sasar mereka yang menguasai sumber daya. Negara harus sasar mereka yang super kaya. Tax the rich, tax the super rich. Berangkat ke Singapura untuk belajar anti korupsi. Hei orang gila, buang-buang anggaran tahu. Yang namanya maling, itu akan tetap jadi maling. Sebelum ada hukuman tegas di negara ini, mereka nggak bakalan berubah. Coba dibikin hukuman mati ataupun perampasan aset, nggak bakalan ada yang berani korupsi. Tapi memang di negara kita ini, koruptor itu dipelihara. Isinya itu maling semua. Jadi yang namanya maling, itu saling mendukung maling. Dan maling di negara ini, itu nggak bakalan bisa habis, ya. Pemerintah kita ini memang nggak ada otaknya, ya. Jualan di pinggir jalan diusir sama Satpol PP. Jualan kecil-kecilan di rumah dimintai pajak dengan nilai yang nggak ngotak. Nggak pernah berkontribusi. Tetapi ketika ada rakyatnya membuka usaha, kemudian berkembang dan bisa menghasilkan lapangan pekerjaan, mereka datang dengan seenaknya hanya untuk meminta uang pajak dan memeras. Memang babi kalian, ya. Ini Nyai Ronggeng kalau ngomong congornya nggak dijaga, ya. 11-12 ini sama si botak licin ini, mantan kepala BGN. Kalau ngomong itu pikirannya nggak dipakai. Kau anggap kami sebagai influencer itu cuma sekedar bikin konten gitu ketika mengkritik pemerintah, biar viral. Asal kau tahu ya, kami tuh mengkritik pemerintah, khususnya program MBG, karena di dalamnya itu banyak masalah. Banyak keracunan. Nggak kau tengok kemarin itu banyak keracunan, Kemudian menu nggak sesuai. Banyak hal-hal yang dikorupsi. Itulah yang menyebabkan kenapa banyak sekolah itu memutus kontrak dengan program MBG. Yang kami harapkan adalah ketika MBG ini lanjut, itu ada perbaikan. Jadi kau itu jangan anti kritik. Kami sebagai influencer itu tersinggung dengan kata-katamu, ya. Jadi kau itu kalau ngomong, cocotmu jangan terlalu maju. Nanti ditapuk kau sama rakyat Indonesia, ngerti? Siapa yang bilang beras mahal, tanam sendiri. Hei Wawo, oh Wawo. Pak Wawo ini kalau bukan presiden udah tak keruas mulutnya, gemes gitu kayaknya. Karena pernyataannya selalu bikin sakit hati rakyat Indonesia. Jadi gini loh Pak, Bapak itu kan seorang presiden, pemimpin di negara ini. Jadi Bapak itu ketika ada rakyat Indonesia yang mengkritik dan mengeluh dengan kondisi yang mereka rasakan, seharusnya Bapak itu bisa merasakan, bukan malah menyalahkan. Rakyat Indonesia ini sekarang banyak yang susah loh Pak. Jadi kalau masalah perkara beras naik, kemudian mereka itu mengeluh, itu wajar Pak, ya. Jadi ya kalau bisa Bapak itu sebagai pemimpin negara ini, yang aku tahu Bapak itu orangnya cerdas, punya niat yang bagus untuk negara ini, ya. Kalau bisa ngomong dipikir-pikir dulu lah Pak. Jangan sampai Bapak itu melukai hati rakyat Indonesia gitu, ya Pak ya. Gak perlu bikin pabrik atau usaha besar, cukup menyalurkan barang subsidi pemerintah. Satu koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan bisa meraih keuntungan hampir 600 juta per tahun. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo Sausamota, mengungkapkan bahwa satu koperasi Desa Merah Putih diperkirakan bisa memperoleh laba sekitar 590 juta per tahun. Yang menarik, proyeksi keuntungan itu baru berasal dari penjualan barang-barang subsidi pemerintah, belum termasuk pendapatan dari unit usaha lainnya. Menurut Joao, nantinya Kopdes akan menjadi titik distribusi berbagai kebutuhan masyarakat desa, mulai dari beras SPHP, LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, hingga kebutuhan pokok lainnya sesuai penugasan pemerintah. Artinya, koperasi tidak hanya menjadi tempat simpan pinjam, tetapi juga berpotensi menjadi pusat distribusi barang kebutuhan masyarakat. Jika ditambah dengan unit usaha lain seperti toko desa, pergudangan, logistik, apotik, atau layanan lainnya, potensi pendapatan koperasi tentu bisa lebih besar lagi. Namun, perlu diingat angka 590 juta ini masih berupa proyeksi yang disampaikan PT Agrinas Pangan Nusantara. Realisasinya akan bergantung pada volume penjualan, kemampuan pengelolaan koperasi, serta pelaksanaan program di masing-masing daerah. Menurut kalian, apakah target untung 590 juta per tahun untuk setiap Kopdes ini realistis atau terlalu optimistis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau nggak dikorupsi, Kopdes pasti untung. Pernyataan ini datang langsung dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Menurut Purbaya, Koperasi Desa Merah Putih sudah punya peluang besar menghasilkan keuntungannya. Alasannya, karena pemerintah telah memutuskan seluruh barang yang mendapat subsidi negara nantinya hanya boleh disalurkan melalui jaringan Kopdes Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar jaringan tersebut. Dengan skema itu, koperasi dinilai memiliki pasar yang jelas dan pendapatan yang relatif terjamin.
Bahkan Purbaya mengatakan Kopdes Merah Putih sudah pasti untung asal enggak dikorupsi. Ia menilai tantangan terbesar bukan lagi soal model bisnis, melainkan memastikan pengelolaannya bersih dan minim kebocoran. Pemerintah juga menyiapkan dukungan di masa awal kooperasional. Pegawai koperasi akan mendapat pelatihan. Di sisi lain, Presiden Prabowo menargetkan Kopdes Merah Putih untuk menjadi pusat ekonomi desa, mulai dari toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa, gudang, hingga fasilitas penyimpanan hasil panen. Pemerintah bahkan memproyeksikan perputaran ekonomi desa bisa mencapai 223 triliun per tahun jika program berjalan sesuai rencana. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Kopdes Merah Putih benar-benar bisa menjadi mesin ekonomi desa seperti yang dijanjikan? Atau justru tantangan terbesar ada pada tata kelola dan pengawasannya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Badan Gizi Nasional atau BGN ternyata punya hutang hingga 1,6 triliun. Faktanya, utang ini bukan karena pinjaman baru, melainkan tagihan kepada pihak ketiga yang pekerjaannya sudah selesai dikerjakan, tetapi belum sempat dibayarkan pada tahun anggaran 2025. Dalam rapat bersama Komisi 9 DPR, PLH Wakil Kepala BGN, Agustina Arunsari, menjelaskan bahwa total tunggakan tersebut mencapai sekitar 1.609 triliun yang akan diselesaikan melalui mekanisme tunggakan menggunakan DIPA tahun 2026. Kenapa belum dibayar? Menurut BGN, proses pembayarannya harus melewati sejumlah tahapan review dan verifikasi. Untuk tagihan dengan nilai tertentu harus diperiksa oleh kuasa pengguna anggaran, inspektorat, hingga BPKP sebelum bisa dicairkan. Karena proses itu belum selesai, pembayarannya pun tertunda. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak ketiga yang masih menunggu pembayaran. Jadi, hutang 1,6 triliun ini merupakan kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang sudah selesai, bukan hutang pinjaman baru. Namun, tetap menjadi perhatian karena nilainya sangat besar dan pembayarannya baru direncanakan pada tahun anggaran berikutnya. Kalau menurut kamu, apakah pembayaran seperti ini seharusnya diprioritaskan agar tidak menjadi tunggakan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa follow untuk update berita ekonomi dan kebijakan terbaru setiap hari. Pemerintah mau pinjam uang ke bank 240 triliun buat bayarin cicilan Kopdes. Serius nih, ternyata bener loh, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah telah menyiapkan skema pendanaan 240 triliun selama 6 tahun untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Menariknya, dana itu bukan langsung berasal dari APBN, melainkan dari pinjaman himpunan bank milik negara atau Himbara. Nah, yang bikin banyak orang kaget, cicilan pokok beserta bunga pinjaman tersebut akan ditanggung pemerintah secara bertahap selama 6 tahun. Nilainya diperkirakan sekitar 40 triliun per tahun, mengikuti jumlah koperasi yang mulai beroperasi. Purbaya bahkan menegaskan, bukan 300 miliar, 240 triliun. Ini program besar, itu akan berasal dari pinjaman Himbara, tapi saya yang cicil. Menurut pemerintah, setelah pendanaannya dipastikan, fokus berikutnya adalah memastikan pelaksanaan program berjalan rapi, bersih, dan meminimalkan kebocoran anggaran. Kalau menurut kamu, skema seperti ini bisa mempercepat kemajuan ekonomi desa atau justru beresiko membebani keuangan negara? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan follow untuk update berita ekonomi terbaru.